Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu kita disuruh untuk selalu menuntut ilmu sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban atas setiap umat Islam. Jadi kita disuruh wajib menuntut ilmu, dan setelah kita menuntut ilmu maka kita dianjurkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya kah? Karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Kata-kata orang bijak, ya kah? Ilmu yang tidak diamalkan itu sama seperti pohon yang tidak ada buahnya, artinya tidak ada manfaat. Kemudian marilah kita sama-sama pula bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah pula kita sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharui dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ulun ingin membicarakan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama dulu, syarat-syarat sahnya sholat. Artinya arti syarat sah sholat itu kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu
berarti sholatnya pun tidak sah. Artinya tidak diterima. Yang pertama, syarat sah adalah mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan antara baik dan buruk. Itu mumayyiz namanya. Lain mamayyiz lah, mumayyiz. Artinya dapat membedakan antara baik dan buruk. Itu yang pertama. Itu syarat sah salat. Yang kedua, mengetahui keadaan salat fardu. Mengetahui keadaan salat fardu kah, sunat kah, ya kah? Salatnya yang dikerjakan itu harus tahu dahulu. Amun kada tahu pang salat apa ini kada tahu, kada diterima salatnya, kada jelas sebenarnya, abu-abu ya kah? Jelas salat fardu, salat sunat. Nah, kemudian yang ketiga, dapat membedakan antara fardu dan sunat. Dapat membedakan antara fardu dan sunat. Atau beriktikad salat itu sebagian fardu, sebagian sunat. Ya kah? Di dalam salat itu ada rukun, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Ya kah? Di dalam sembahyang tuh. Yang rukun 13, yang rukunnya 13. Nah, di dalam rukun 13 itu ada yang namanya rukun. Ada yang nama sunat ab'ad. Kemudian ada yang namanya sunat hayat. Jadi kada semua yang di dalam sholat itu harus dikerjakan, ya kah? Atau wajib dikerjakan. Ada juga yang hukumnya sunat, ya. Ada yang sunat hayat. Contohnya kayak apa, ya kah? Contohnya di dalam sholat itu ada doa iftitah, doa pembuka. Jadi kita iftitah itu doa pembuka. Nah, itu hukumnya sunat ya. Artinya amun dibaca mendapat pahala sunat, ya kah? Amun kada dibaca kada dapat pahala sunat. Sholatnya sah aja. Kemudian lagi di dalam sholat ada bacaan-bacaan seperti bacaan ruku, tasbihnya ya kah? Subhana rabbiyal apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Nah, itu sunat aja juga bacaannya itu. Tetapi rukunya itu rukun. Ya kah? Rukunya rukun. Kemudian lagi di dalam sholat ada tahiyat awal dan tahiyat akhir, ya kan? Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, tahiyat awal itu hukumnya sunat saja, sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Artinya amun ketinggalan yang namanya sunat, ya kan sah-sah aja sembahyang, cuman nanti dibayar atau diganti dengan sujud sahwi. Nah, sunat ab'ad, ya kan? Sujud sahwi. Nah, itu diantaranya, ya kan? Diantaranya. Artinya dapat kita mengetahui kita melaksanakan sholat, dapat kita mengetahui ini nang wajib, ini rukun yang mesti dikerjakan. Apabila rukun tuh mesti dikerjakan, jangan ditinggal. Apabila sunat, tadi sunat ada dua, sunat ab'ad, sunat hayat. Sunat hayat kada apa-apa ditinggal. Kalau sunat ab'ad apabila ketinggalan dibayar dengan sujud sahwi, ya. Ditambal dengan sujud sahwi terakhir sebelum salam. Itu diantaranya.
Kemudian yang keempat, syarat sah salat mengetahui masuk waktu dengan yakin atau sangka yang kuat. Mengetahui masuk waktu dengan yakin atau sangka kuat. Arti sangka kuat itu artinya lebih daripada 70% atau ya ibarat bakal persentasinya ya kah 75%. Nah kan kuat ngarnya mun sama-sama 50-50 ya kah 50% masuk kan dan waktu belum kah ragu-ragu nah itu 50% yang itu kada kawa dipakai ya kah atau prediksi aja ya kah masuk sudah waktu ini sokok juga ya kah nah kada kawa juga dipakai harus yakin masuk waktu. Nah kemudian yang kelima, syarat sah salat adalah menutup aurat dengan sesuatu yang menegah warna kulit ya kan walaupun salat di tempat yang gelap. Jadi jangan sampai warna kulit itu kelihatan atau bahasa ini transparan ya kan bajunya transparan kelihatan warna kulit pusat kelihatan nah jadi harus warna kulit itu jangan sampai kelihatan. Walaupun sholat di tempat yang gelap. Ya. Walaupun bakadap sholat tetap aja menutup aurat. Kalau bang misalnya mentang-mentang sholat di kamar songorongan basal orang simpak aja kada bisa. Ya, kada bisa. Ada juga yang melihat jar. Kada bisa tetap kada bisa ya kan. Kalau simpaknya ya kah walaupun kadap jangan bakadap aja ulun kada bisa juga walaupun bakadap artinya nang dihigagin kada melihat saking kadapnya tetap kada bisa ya kah nah harus menutup aurat. Kemudian yang keenam syarat sah salat adalah menghadap kiblat menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi tanpa enam ini syarat sholat. Apabila yang 6 perkara ini tidak terpenuhi, artinya tidak cukup, maka sholatnya tadi itu ya kah diragukan. Artinya diragukan tuh sah adalah sholat kita tuh ya kah. Nah itu diragukan karena ragu-ragu. Baik mun sah aja sholat musyah kada salah. Nah itu kasihan kita. Ya kah apa namanya tuh tunggang apa namanya tunggang ruwet tapi kada sah salat nah kasihan gitu. Nah itu diantara syarat sah salat. Kemudian yang ketujuh suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Kemudian catatan 1 aurat laki-laki ialah antara pusat dan lutut. 2 aurat perempuan dalam sholat ialah seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan zahir dan batin. Nah kemudian berikutnya adalah pekerjaan dalam sholat. Kita ini mengulang aja sebenarnya lah, mengulang. Kenapa? Jadi diulang. Karena kalau kada ingat lagi ya kah, dengaran sudah lawas bisa aja kada ingat ulang ya kah lupa. Ya kah? Karena kita ini sifatnya apa ya sifatnya nih? Ujar Nabi itu kun aliman, yalah. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Kemudian lagi al muta'alliman atau orang yang belajar. Orang yang belajar. Itu ujar Nabi, ya kah? Amun kawa kada kawa jadi orang alim, jadi orang yang belajar ya kah? Belajar. Nah,
Nanti belajar itu namanya kan belajar pelajar, ya kan? Ada bawa buku, ada baca catatan, ada bawa bolpen, pelajar. Ya kan? Yang namanya pelajar itu kan. Ausamian, atau yang ketiga jadi pendengar, ya kah, mendengar aja. Nah ya posisi kita ini sekarang ini kan mendengar ya Pak, tapi bahkan ada baca catatan, mendengar aja. Nah, kada ada baca catatan, jadi ngaran kada ada baca catatan tuh mudah lupa, ya kah, kada ingat lagi. Nah, makanya ulun ulang ya kah, ulun ulang sedikit. Kemudian au muhibban, yang hadis Nabi tadi, atau jadi orang yang muhibban, artinya gemar belajar jo, ya kah, suka melihat orang belajar tuh, ya kah, suka. Nah, wala takun khamisan fatahlik, dan janganlah kamu jadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka, ujar Nabi. Ya kah? Jadi orang alim kada sudah. Belajar kada mau juga, mendengar kada hendak, ya kan? Kemudian sangit lagi lawan orang belajar, nah ya. Kada lalu mendukung, artinya sangit orang pelajaran di masjid, nah sangit gurunya kah? Nah ya sudah nih. Jadi nang kalima ngarannya ya kan? Nah itu patahlik ujar Nabi, akan apa? Akan celaka nanti. Nah jadi pekerjaan dalam sholat ada 3. Yang pertama rukun, nah yang diuraikan di atas tadi. Yang kedua sunat ab'ad, yang ketiga sunat hayat. Yang pertama tadi rukun, kalau ketinggalan rukun dalam sholat, sholatnya tidak sah. Ya kan? Kalau ketinggalan rukun dalam sholat, sholatnya tidak sah. Yang kedua sunat ab'ad, ya kan, sunat ab'ad. Kalau ketinggalan sunat ab'ad nih, ya kan, tadi seperti tahiyat awal tadi sunat ab'ad ya kan, doa kunut sunat ab'ad, ditutup dengan sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi apabila sunat ab'ad tadi ketinggalan. Dan yang ketiga sunat hayat. Sunat hayat ini kalau ketinggalan tidak apa-apa, ada apa aja, ya kan? Yang mana sunat hayatnya, ya kan? Sunat hayat itu bacaan-bacaan, ya kan? Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan apa lagi? Yang bukan tahiyat tuh, ya kan? Yang lain-lain tuh bacaannya sunat hayat aja, ya kan? Amun ketinggalan, apa-apa ya?